Lanjut Halo Bang Coy. kawan, selamat malam. Lanjut Bang Coy. Selamat malam Bang Catatan Kati. Bang Coy lanjut silakan. Ya, jadi begini Bu Darne, kita kan saya lihat Bu Darne ini dari kemarin-kemarin selalu betah gitu loh berdiskusi, kayaknya suka diskusi gitu kan. Jadi kalau kita berdiskusi ini kan yang pertama ya cari pengetahuan lah, baik dari ilmu-ilmu kekristenan atau keislaman. Kita kalau berdialog ini kan yang kedua mencari kebenaran. Artinya dogma keimanan itu dikesampingkan dulu. Hati bersihkan dulu gitu loh Bu Darne. Artinya nalar logika dulu itu kan. Dulu ini kita pakai dulu logikanya. Masuk nalar, masuk logika. Setelah itu nanti baru keimannya gitu loh. Karena saya lihat Bu Darne dari kemarin memang betah berdiskusi gitu loh. Tapi kebanyakan apa yang dibantah Bu Darne itu banyak yang asumsi ini gitu loh. Boleh saya tambahkan Bu Darni kah? Sebentar Bang Catatan Kaki biar diselesaikan dulu Bang Coy. Nanti kalau sudah silakan gitu ya. Oke. Jadi sampingkan dulu keimanan, kita diskusi logika nalar kita ini dipakai dulu. Ya. Seperti itu sih Bu Darni. Bang Coy, mohon maaf suaranya kurang keras Bang Coy. Kurang keras ya? Udah keras ya? Halo. Ya, mantap. Yuk lanjut. Jadi Bu Darni kita diskusi ini saya senang loh dengan Bu Darni, terus terang saya senang loh. Karena Bu Darni ini yang paling santun dalam berdialog. Kayaknya intinya ketika berdialog mencari suatu kebenaran, mencari ilmu, pengetahuan baik itu dari kekristenan atau Islam, maka dialog ini harus kesampingkan dulu keimanan. Nalar logika yang harus didahulukan dulu. Setelah itu baru keimanan kita gitu. Karena dalam beragama logika dulu, setelah itu baru. Bro, Coy udah jangan diulang 3 kali. Gak kelamaan Pak, jalan. Ya itu aja sih. Ya udah, jangan 3 kali loh diulang. Ya lanjut Bu Darni. Lanjut. Ya, itu tadi. Dan juga kita lihat juga seluruh para nabi, mereka semua hanya tunduk kepada Allah. Nggak ada berlogika dulu dia. Hanya tunduk. Nah, kan gitu kan. Kalau nanti logika kita pikirkan, lalaplah kita bertanya. Mana Tuhannya? Kasihlah Tuhanmu Bu, Biar akal ya kan. Ya enggak? Terus Udah ini kalau penunduk jalan nabrak belum Bu Darni? Enggak begitu. Lanjut. Ntar saya kasih data di Bible Bu Darni. Biarin dulu dia. Selesai dulu Bu Darni. Apa kata Bang One tadi? Enggak begini Bu Darni ya. Yesus waktu dibawa ke gunung yang tinggi oleh iblis begitu ya. Dengar baik-baik ya ceritanya nih. Iblis membawa dia ke gunung yang tinggi begitu. Yesus ini mengusir iblis berdasarkan akalnya. Yesus berjalan di situ, akal sehatnya jalan, atau hanya cukup dengan iman saja menurut Anda? Ya, ngapain lagi kita tanya tentang kekuasaan Yesus? Saya ulang ya Bu ya, saya ulang nih. Bang Handi, kan tahu Bang Handi apa kata Yesus kepada iblis itu? Nyahlah kau. Bu. Udah nih dengerin dulu Bang Andi, bentar. Udah tahu Bang Andi. Udah Suaranya tahu kurang keras Bang Andi. Bang Andi suaranya kurang keras Bang Andi. Kencangin ya. Oke. Yesus dibawa ke gunung yang tinggi oleh iblis gitu ya. Iblis berkata, Yesus, akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini apabila kau mau menyembahku. Ya, Yesus akalnya jalan nih. Kalau hanya cukup iman, ya iman saja. Akalnya jalan nih. Oh, nggak mungkin dong. Saya mau menyembah iblis, akal jalan. Kemudian sesudah akalnya jalan, imannya jalan lagi. Karena memang dia adalah diberi pengetahuan dari Sang Pencipta bahwa Tuhan itu cuma satu, nggak boleh nyembah iblis. Nah, artinya di sini akalnya dulu yang jalan, baru imannya berfungsi. Begitu Bu Darni. Tengok Bang Handi, tahu Bang Handi apa kata Yesus? Jangan kau cobai Tuhan Allahmu, katanya. Bayangkan itu. Yang dicobai kan Yesus. Berarti siapa dia? Tuhan Allah kan?
Jangan kau nyala kau iblis. Jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Kan Bukan katanya kan. begitu bahasanya. Nyala kau iblis, hanya kepada Tuhan Allah saja kau harus menyembah. Waktu itu iblis minta disembah karena dijanjikan harta berlimpah seluruh kerajaan dunia oleh iblis. Yesus, dengerin dulu, Yesus akalnya jalan. Ini nggak masuk akal ini. Gak mungkin dong kau saya mau sembah. Nah, karena akalnya berjalan, kemudian sesuai dengan iman Islam dia gak mau. Dia tunjukkan, hei kau harus menyembah Tuhan. Artinya Yesus di sini berakal, gitu loh Bu Darni. Aduh, jangan lagi ragukan akal Yesus. Sedangkan Bang Handi, hati si Petrus waktu mau menyangkal dia, tahu dia. Petrus, aduh. Murid-muridnya waktu Ya masih udahlah. hidup sebelum Sabar ayam Bang Andi, berkokok. sabar Bang Andi. Dengar dulu lah, woi. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Kan kata Yesus pada waktu belum terjadi itu ya, belum terjadi penangkapan Yesus. Kan betul, waktu Yesus itu, waktu si Petrus itu dia apakan ditanyai orang, ini kan murid Yesus ini, murid Yesus ini katanya. Oh tidak, gak ku kenal dia. 3 kali loh dia menyangkal Yesus, pas seperti yang dibilang Yesus. Apalagi berhadapan dengan setan itu. Oke, saya tes Ibu Darni. Bu Darni, kalau Ibu Darni percaya api itu panas sesuai dengan iman atau sesuai dengan akal? Ya, masa nggak tahu kita api itu panas? Iya, apanya yang berfungsi, imannya atau akalnya? Dua-duanya. Dengan imanku bahwa mengatakan api itu panas. Oke, dari mana imannya tahu kalau itu panas? Melalui apa? Melalui apa? Melalui apa? Melalui yang diajarkan di kitab suci ini bahwa api itu panas. Di dalam diri Ibu, api itu panas. Ya. Ibu kan mengatakan saya imani dia panas. Ini apa sih berisik Nah, Iya. dari mana iman Ibu tahu kalau api itu panas? Aduh, itu nggak usah ditanya-tanya lah kayak gitu. Nggak membuat. Itu artinya di akal dulu Bu. Berfungsi Ditanya akalnya pun dulu. anak TK, taruh lu tanganmu ini ke api itu kayak kan mau itu, apalagi kayak kita ini masa itu. Saya pindahin ke yang lebih mudah. Kalau naikkan dulu yang apa? Kelas tinggi. Ya kelas tinggi dikit ya, kelas 5 SD. Ada air putih bersih ya Bu ya, kelihatan gitu ya. Ya ada air lu lihat putih bersih begitu. Ibu langsung minum dulu atau akal Ibu berfungsi dulu bahwa ini steril apa enggak? Atau langsung diminum pokoknya iman bersih gitu. Dengan iman aku meminumnya bahwasanya air itu bersih. Kalau misalnya harus air itu penuh virus bagaimana? Kalau sudah haus aku, gak kupikirkan lah itu. Yang penting bahaya ini nih. Pokoknya ini sulit kalau udah begini nih. Pokoknya. kan namanya kita udah haus, udah kita lihat orang ada air putih. Mana lagi kita pikirkan udah bagus kita dikasih minum. Masa kita mau tanya lagi, air minum ini dari mana kau ambil ini? Dari sumur mana kau ambil ini? Oh, biar sama punya rumah. Keluar kau dari rumahku ini. Kan katanya. Dengan iman siapa tahu air aki. Gimana Bu? Siapa tahu air aki? Kalau air aki pasti udah tahu kita kotor. Enggak lah kita minum. Enggak. Kata siapa? Air aki itu putih, H2SO4 itu. Bening. Kalau di Pancur Batu ini air asam aki sulfat ada itu Bu. Enggak ngerti dia H2SO4 asam sulfat itu Bu. Jadi gini ya Bu Darni ya. Nah, begitulah juga Ibu, sebelum kita beriman, dasar kita beriman itu ada kitab suci yang diajarkan orang atau kita yang mempelajarinya. Nah, setelah kita membaca, sekiranya masuk akal, baru beriman. Jangan beriman dulu baru membaca. Nanti pokoknya ku minum kau. Ya, beracun ya, mencret lah kau. Kan gitu Bu. Iya. Nah, tapi itu tadi air putih tadi dengan imanku karena dia putih bersih. Karena sudah disujukan sama aku air minum itu. Pasti tidak semua Bu, tidak semua yang kelihatan bersih, Bu. Bang Tidak Andi, semua kalau yang di rumahku nggak mungkin aku berpakai akal lagi meminum itu. Namanya udah bersih ini putih. bukan di rumah Ibu. Jadi begini Bu, pada umumnya tidak semua yang kita lihat bersih itu steril Bu.
Oke. Anda taruh di gelas putih bersih antara air aki sama air minum, kalau dilihat dari jauh itu sama. Makanya perlu Iya. akal memilihnya gitu loh. Gak usah ke situ lagi lah. Yang aku kalau Alkitab Oke. ini percaya dengan iman, baru masuk Nah. ke logika. Nah itu Begitu juga kalau beriman dalam hal teologi, karena ini hidup cuma sekali. Sudah tahu Yesus ini anaknya Bunda Maria, dia seorang manusia terbatas di muka bumi, mestinya akal dipakai. Kenapa mesti harus dituhankan? Justru akal Udah tahu dia manusia gitu loh. Iya, Halo, kawan. tapi Bolehkah kita ikutkah ini? Nah, Oh, boleh, Pak. silakan. Boleh. Silakan Pak Andri, aku lagi lapar nih. Mau cari air minum dulu, siapa tahu air raki nih. cari minum dulu lah. Ayo, Ayo, Bang silakan, apa silakan. dulu? Minum dulu, jangan bensin ya Bu. Hati-hati air raki Bu, sama warna. Silakan. Bang catatan kaki atau Bu Darni? Silakan. Enggak, abang dulu lah. Bang catatan Oke. kaki nih. Gini Bu Darni, tahu nggak sih? Kita itu memberitahu Bu Darni itu sebetulnya kita tuh sayang sama Bu Darni. Kita semua ini loh, ini sayang, nggak ada yang nggak sayang sama Bu Darni. Kita perhatian, kita nggak memusuhi Bu Darni, ya kan? Iya. Nah, justru karena gini Bu Darni, justru karena kita sayang sama Bu Darni, kita memberikan beberapa pendekatan ya, beberapa pendekatan. Satu, pendekatan Alkitabiah atau sesuai dengan literasi Alkitab. Kemudian kedua, pendekatan melalui akal pikiran, logika. Kalau Bu Darni bilang beriman dulu, janganlah Bu Darni bilang kayak gitu. Nanti kalau saya tes nanti encret lagi nanti, udahlah. Gitu loh Bu Darni. Kita tuh sayang. Kalaupun Tapi kita Bang di sini Ade, tuh Iya Bang Ya. Ade. siap. Dia Gimana? iya, Bu Dani itu kan disayang, tapi dia nggak mau nyayangi ya. Kenapa ya? Nah, Bu Dani kan disayang, tapi Bu Dani nggak mau menyayangi gitu ya. iya, dia tuh cuma sayang sama Ustaz Ali aja kayaknya. Mana Bang Hidayat ini kalau nggak ini? Kalau nggak masuk dia, takut dia sama aku ya. Ya, gini Bu Darni, tahu nggak? Ya, kita ngasih tahu Bu Darni ini, kita habis kuota banyak nih, gitu. Kita ngeluarin uang banyak kan. Kita juga nggak minta uang ke Bu Darni. Kalaupun Bu Darni nggak masuk, kalaupun Bu Darni nggak percaya dengan kita pun sebetulnya nggak ada masalah, karena yang rugi kan bukan kita. Cuman kita tuh sayang itu kalau bahasa Jawanya tuh eman gitu loh, sayang gitu loh. Karena apa? Karena kita sudah berusaha memberikan pemahaman kepada Bu Darni. Kita sama-sama manusia yang dibekali Tuhan itu akal, gitu loh Bu Darni. Tadi kan sebelumnya Bu Darni sudah tahu perdebatan saya dengan teman-teman Kristen yang lain di depan. Udah nggak perlu saya ulang lagi lah Bu Darni. Kita bisa menggunakan dua pendekatan, satu pendekatan Alkitabiah, dua pendekatan secara logika. Oh, kalau ada yang bilang gini nih Bu Darni, saya jelasin ya. Tuhan itu tidak bisa dilogikakan. Oh, Yesus itu bisa membangkitkan orang mati begini. Kalau soal itu adalah mukjizat. Yang kita perlu logikakan, ya kan? Itu adalah pengajarannya. Nah, pengajarannya apakah masuk akal ataukah enggak? Nah, gitu loh Bu Darni. Hal simpel gini, contoh nih. Oh, ada agama yang mewajibkan sehari itu ibadah 1000 kali. Nah, itu enggak masuk akal kan? 1000 kali, mana sempat kita 1000 kali. Nah, contoh itu salah satu contoh. Ada juga agama, contoh. Padahal sudah jelas di Alkitab menjelaskan bahwasanya Yesus hanya utusan. Kemudian kok disembah, kira-kira masuk akal enggak gitu loh, secara logika. Ini kita nggak berbicara soal mukjizat Yesus loh ya, enggak. Kita juga nggak sedang berbicara kemahakuasaannya Allah, enggak. Kita berbicara pengajarannya, gitu loh Bu Darni. Kalau pengajarannya memang masuk akal, contoh, janganlah kamu berzina, oh ya masuk akal.
janganlah kamu mabuk-mabukan, ya masuk akal. Iya kan? Betul kan Bu Darni? Iya. Nah, janganlah kamu makan daging babi. Kenapa? Oh, karena daging babi mengandung ini. Ya masuk akal. Gitu loh Bu Darni. Jadi secara kesehatan pun sudah jelas, masuk akal gitu loh. Jadi ajarannya benar-benar masuk akal gitu loh Bu Darni. Ya, ini saya tidak berusaha untuk menang-menangan sama Bu Darni. Enggak, saya enggak pernah menang sama Bu Darni. Bu Darni itu perempuan, udah menang kalah Bu Darni yang menang. Gitu ya Bu Darni ya, mohon maaf ya. Saya cuman sedikit prolog aja sih. Cuman nanti kembali lagi ke Bu Darni. Siapa tahu nanti malam sebelum tidur bisa mikirin saya nanti. Oh iya, kata Bang Ardi tadi bener juga ya. Siapa tahu kayak gitu. Gitu ya Bu Darni. sorry ya. Udah, aku jawab ya. Iya. Begini teman-teman, kan aku hanya menuruti perintah Allah. Nah, apa itu perintah Allah? Melakukan 10 hukumnya ini tadi. Tapi memang aku juga kan manusia biasa yang tidak mungkin 100% itu murni kulakukan semua kan. Pasti ada dikit-dikit bolong-bolongnya. Tetapi karena sudah itu peraturannya, itu perintahnya, aku tidak mau berselingkuh lagi. Aku tetap pada pendirianku dan menurutinya. Nah, kalau yang lain-lain aku masuk, aku datang ke kalian tidak menguruskan hari Sabat. Pergi aku ke tempat gereja yang lain, tidak menguruskan hari Sabat mereka. Jadi aku hanya berdiri di kebenaran. Aku hanya berdiri di dalam perintah-perintah Allah, karena hanya Allah lah yang berhak kelak untuk menghukumi aku. Itulah Yesus. Itu bagi kami, pelajaran kami. Yesuslah nanti yang menghakimi aku jika aku melanggar hukum-hukumnya tadi ini, jika aku merumbak hukum-hukumnya ini tadi. Jadi aku sekarang udah apa ini? Udah pas aku ini di jalannya. Jalan mau menuju ke surga itu aku udah benar ini. Tinggal kasih karunia-Nya Yesus kelak nanti menyelamatkan aku bisa dibawanya ke surga atau tidak. Itu sekarang. Jadi makanya aku tetap bertahan di sini, tetapi bersama kalian aku tetap bersahabat. Gitu loh. Saya kan nggak menyalahkan Bu Darni. Ayo lanjut teman-teman Muslim yang lain, silakan mungkin Bang Coy atau Bunda Rahma. Silakan. Aku sedikit ya Bun ya. Begini. Ketika aku baca imamat 17:11 kalau nggak salah ya. Di situ kita baca karena nyawa makhluk terletak pada darahnya ya. Nyawa makhluk terletak pada darahnya. Nah, Yesus ini kita baca di Ibrani ya. Lupa aku lagi. Pokoknya Ibrani deh. Ibrani di situ tertulis bahwa Yesus mempersembahkan sendiri darahnya ya sebagai persembahan yang tak bercacat. Nah, kalau kita lihat imamat nyawa makhluk terletak pada darahnya. Yesus ini mati tersalib, yang mati kan kemanusiaannya kan, kedagingannya. Nah, sementara kita tahu Yesus ini berkembang dan tumbuh di dalam rahim Maria bundanya kan. Otomatis apa yang dia konsumsi ya sebagai embrio itu berasal dari makanan apa yang dimakan oleh ibundanya kan. Dia konsumsi lewat plasenta sehingga melalui peredaran darah kan. Oksigen dibawa oleh oksigen lewat peredaran darah. Nah, secara mau tidak mau Yesus ini adalah anak manusia ya. Dia makhluk. Karena nyawa makhluk terletak pada darahnya. Ya, sementara Yesus mempersembahkan darahnya sebagai korban persembahan. Nah, dia adalah bagian daripada makhluk. Berarti dia juga mewarisi dosa yang diakibatkan oleh kesalahan Adam ya, pelanggaran Adam. Karena dia termasuk makhluk dan yang dipersembahkan adalah darah. Sementara nyawa makhluk adalah terletak pada darahnya, itu di imamat ya. Nah, berarti Yesus juga mewarisi dosa waris Adam karena dia termasuk manusia.
Karena dia termasuk manusia, karena dia adalah makhluk. Nah, kalau dia manusia, terus dia pula yang menebus dosa waris atau membebaskan menjadi penebusan yang Mbak Bunda Darni imani bahwa dia adalah korban penebusan dosa. Nah, ini kan keliru. Menurut ini yang aku baca tadi ya, dalilnya keliru karena Yesus ini termasuk manusia gitu loh. Sementara manusia kan pasti mewarisi dosa Adam gitu loh. Ya. Karena kesalahan di Roma, kenapa ya aku lupa nomor ya. Di Roma lah ya, nanti aku cari. Di Roma itu tertulis begini ya, karena kesalahan satu orang maka dosa menjalar kepada semua orang. Semua orang akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau akibat kesalahan Adam semua manusia berdosa, berarti Yesus juga termasuk berdosa. Berarti dia tidak lagi suci. Dia tertolak sebagai korban penebus dosa. Ya, dia tidak suci lagi. Nah, itu satu ya poinnya. Kedua, kalau dia ini manusia yang mati disalib ya, kemanusiaan yang mati, berarti bukan Tuhan yang menebus dosamu, Bunda, kan? Nah, itu 2 poin. Silakan dulu ditanggapi. Yesus bagian dari Kapan saya dikasih kesempatan ini? Abang Kristen apa Muslim, Bang? Saya Katolik saya. Boleh. Silakan ditanggapi baru ke Bang catatan kaki ya. Silakan Bunda, baru ke Bang catatan kaki. Silakan. Tadi kan Yesus bagian dari makhluk, kan itu tadi Bunda Rahma bilang. Yesus bagian dari makhluk. Bukan aku, ini di Bibelmu karena nyawa makhluk terletak pada darahnya. Oke. Iya, Yesus bagian dari makhluk. Tetapi kan Yesus itu kan berbeda dengan manusia-manusia seperti kita ini. Dia itu kan berasal dari roh, kalem, dan firman Allah yang turun ke bumi menjadi manusia, yang akan menyelamatkan manusia dan akan menebus manusia melalui darahnya yang suci. Itulah memperdamaikan manusia dengan Allah. Itulah yang kami pelajari. Yesus tidak suci lagi. Kata tulisan ini tadi, mana ada ditulis di dalam Alkitab Yesus tidak suci. Semua mengatakan di kitab suci yang kedua ini, Al-Quran dan Alkitab, Yesus adalah suci. Datangnya aja sudah dari roh, kalem, dan firman Allah. Dari mana lagi ada dosanya? Dan kelakuan dosanya pun tidak ada tercatat di dalam Alkitab. Makanya dia adalah korban persembahan yang sempurna. Makanya dia diutus. Rohnya kalem firman Allah itulah yang diutus turun ke bumi. Yang menjadi manusia itu. Yang menebus manusia itu dari dosa dan menyelamatkan manusia. Begitu Bunda. Iya, aku sedikit ya Bang. Ya, aku tanggapi dulu baru ke Bang catatan kaki. Mohon maaf ya. Ya Bun, oleh karena itu gini ya, Yesus ini kan makhluk ya, mempersembahkan darah. Yang mempunyai darah itu kan makhluk ya, karena nyawa itu terletak pada darahnya. Jadi yang dipersembahkan, korban persembahan ini kan darah yang dipersembahkan. Ya otomatis Yesus ini adalah makhluk yang mempersembahkan darahnya kan, sebagai korban penebus dosa ya, penebus dosa waris Adam. Nah, ketika darah yang dipersembahkannya ini dia sebagai manusia, karena dia mengkonsumsi ya, ketika di dalam rahim bundanya dia mengkonsumsi apa saja yang menjadi makanan bundanya, dia serap ya, dia serap. Ini Yesus dalam pertumbuhannya ya sebagai embrio, dia serap melalui plasenta. Otomatis yang dia serap ini adalah konsumsi dari bundanya. Jadi dia ini termasuk manusia juga kan, karena dia mempunyai darah ya, darahnya ini menjadi korban persembahan yang saudara-saudara Kristen imani. Ya otomatis dia ini mewarisi dosa waris Adam. Karena dia pun manusia, akibat kesalahan seorang, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Ini kalau aku baca Roma 5:12 ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar pada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Coba kita lihat Ibrani ya, Ibrani 9:13. Sebab jika dalam domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus. Ini darah loh.
Betapa lebihnya, ya Ibrani 9, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Artinya darah ini yang sebagai makhluk ya, karena nyawa makhluk terletak pada darahnya. Makhluk berarti dia bukan Tuhan ya, berarti dia ciptaan kalau dia makhluk. Ya, darah makhluk ya, darah Yesus ini yang sebagai makhluk yang mempersembahkan darahnya. Ini manusia, berarti dia mewarisi dosa waris Adam. Nah, ketika dia mewarisi dosa waris Adam, berarti dia tidak suci lagi, ya kan? Dia sudah berdosa. Nah, ketika Anda mengimani bahwa dia adalah korban yang suci, tidak ada dosa, berarti itu tertolak sudah ya. Karena korban penebus dosa itu yang suci, yang tidak bercacat. Nah, di sini itu tadi poinnya ya. Yesus itu makhluk. Ya, yang kalau makhluk karena berarti dia mewarisi dosa waris Adam. Makhluk itu adalah ciptaan, dia manusia juga kan. Segala yang dia konsumsi dari bundanya, berarti dia manusia. Hingga dia bertumbuh kembang dalam perut rahim Maria. Nah, ini kan sesuatu tanda tanya loh ya, tapi ya inilah imanmu ya. Cuma tolong dipikirkan kembali ya, dipikirkan kembali secara matang, jangan cuma diimani. Itu aja ya Bunda ya. Oke, silakan Pak, catatan kaki. Tunggu sedikit lagi, Bunda. Tunggu Bunda. Kan ada ditulis di dalam Mazmur, aku sudah jijik dengan persembahan-persembahanmu, kan katanya. Jadi nggak perlu lagi persembahan-persembahan binatang untuk menghapus dosa, untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Itulah makanya ada persembahan yang sempurna. Itulah Yesus, darah yang suci itu, yang untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Itu pelajaran kami. Jadi itu udah fix, nggak ada lagi bisa dirubah-rubah itu. Oke, kalau gitu gini, kalau Bunda tidak mau memahami tadi yang aku sampaikan gini, mana pernyataan Yesus sendiri bahwa dia mati tersalib untuk menebus dosa waris Adam? Itu satu ya. Kedua tadi itu, kalau manusia yang menebus, manusia Yesus yang menebus dosanya, berarti tertolak. Karena pemahaman kalian adalah Tuhan yang menebus dosa. Ya, itu Tuhan yang Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia, dan Tuhan yang menebus dosa waris untuk penyelamatan kalian kan? Itu keimanan kalian. Nah, itu dua tanda tanya. Mana pernyataan Yesus bahwa dia mati disalib untuk menebus dosa waris Adam, dan dan bagaimana dengan Yesus sebagai manusia? Karena ini yang mati adalah manusianya. Padahal keyakinan kalian adalah Tuhanlah yang menebus kalian. Terima kasih ya. Kita nggak apa-apa Bunda ya, itu imanmu, tapi itu perlu kamu pikirkan. Silakan Bang catatan kaki, kita kasih kesempatan. Silakan. Ya, Terima kasih. Teman-teman Muslim yang saya kasihi, ya. Itulah kalau kita itu hanya menggunakan akal dan menempatkan Tuhan itu seperti manusia biasa seperti kita. Seperti tadi bilang, nanti diasupi makanan dari bundanya, dari plasenta, apa segala macam itu kan. Itu kan jalan pikiran kita manusia jadinya. Jadi kita itu membayangkan bahwa Yesus itu dikandung dalam diri Maria itu sama seperti manusia-manusia seperti kita ini yang dikandung. Padahal dalam kekristenan itu iman kami itu tidak seperti itu gitu loh. Iman kami itu diajarkan bahwa Yesus itu dikandung oleh Bunda Maria itu karena ada karya Allah itu dalam diri Maria. Makanya sebelum Yesus dikandung itu, Maria itu saja dipilih oleh Allah sendiri. Maria dianggap sebagai orang yang suci karena ketaatan mutlaknya pada Tuhan. Dia nggak pakai logika lagi apa segala macam. Pokoknya dia taat mutlak kepada Tuhan. Makanya Tuhan pilih dia untuk mengandung Yesus. Yesus dikandung dalam dengan karya. Datang malaikat memberikan kabar apa segala macam biar dengan Roh Kudus. Jadi nggak berlaku semua. Dia bilang tadi harus ada makanan apa itu bagi iman kami itu nggak seperti itu. Terus seperti soal apakah harus akal dulu, harus iman.
kami orang Kristiani, seperti saya orang Katolik, ketaatan kepada Tuhan itu adalah ketaatan mutlak, iman dan akal. Karena kami yakini bahwa di dalam Tuhan itu hanya ada kebenaran, jadi tidak perlu ada yang diragukan lagi, gitu loh. Gak perlu lagi mempertimbangkan lagi perintah-perintah Tuhan itu, oh ini logis atau tidak. Oh, tidak ada itu dalam iman Kristiani itu. Jadi itulah teman-teman bedanya kita. Saya kasih perumpamaan dalam Alkitab. Ada satu kali ada seorang anak kecil, dia sedang menggali lubang di pinggir pantai. Datanglah seorang bapak bilang kepada anak itu, "Nah, kamu sedang apa?" "Saya sedang menggali lubang." "Lubang itu untuk apa?" Dia bilang, saya ingin memindahkan air laut ini ke dalam lubang kecil ini. Bapak itu bilang, "Kamu itu bodoh sekali. Mana mungkin lautan yang air kamu masukkan kepada dalam lubang?" Apa kata anak kecil itu? "Ya, seperti itu jugalah otak Bapak. Otak Bapak itu memikirkan tentang Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar itu sama seperti dikatakan oleh Bapak itu. Mana mungkin otak kita manusia itu akan tentang keilahian Tuhan, kebenaran Tuhan." Seperti itu kawan. Jadi memang kita kalau teman-teman bertanya menggali apa segala macam, ya saya kira ya bagi kami yang sudah beriman mutlak ini kepada Tuhan Yesus, gitu kan, yang kami yakini Dia adalah Allah itu, ya nggak akan masuk gitu loh. Apa keraguan teman-teman bolehlah, karena teman-teman kan nggak meyakini Yesus. Begitu kawan-kawan ya. Oke. Silakan Pak, lanjut. dasar imannya Bapak beriman berdasarkan apa? Kami di gereja Katolik. Enggak. Saya enggak tanya gereja. Saya cuma tanya, Bapak beriman berdasarkan apa? Ya iman apa dulu kan begitu? Kan tidak bisa ya, tidak mungkin kan saya iman Islam kan? Yang jelas saya iman Katolik. Bapak apa? Iman Bapak kan Kristen Katolik, ya kan? Ya, betul. Nah, gini loh Pak, kalau pertanyaan simpel ini nggak usah dibuat susah gitu loh. Jadi saya itu tanya, sebentar. Saya itu tanya kepada orang yang menurut saya sudah mengerti gitu loh. Saya anggap Bapak sudah mengerti gitu loh. Ya, silakan. Nah, Bapak beriman berdasar apa tidak? Bapak beriman dasar apa tidak gitu? Bapak beriman menggunakan dasar atau tidak? Ya pasti saya beriman lah. Bukan Ya kan? itu, Bapak ini kan sudah dewasa, Thomas, nggak paham pertanyaan saya. Bapak itu beriman, iman Bapak itu berdasar atau tidak? Oh berdasar, mutlak. Berdasar, oke. Ya. Jawab simpel aja, berdasar ya. Ya, Dasar iman Bapak apa? dasar iman saya adalah kebenaran. Kebenaran dari mana? Dari Tuhan. Dari Tuhan yang disampaikan melalui apa? Ya melalui ajaran-ajaran gereja. Ajaran gereja berarti ya, bukan Alkitab ya? Ya ajaran-ajaran gereja. Sebentar, Alkitab ajaran itu gereja atau dikatakan oleh Alkitab? gereja. Itu. Ajaran gereja atau Alkitab? Ajaran-ajaran gereja. Oke, berarti lebih betul ajaran gereja daripada Alkitab? Teman, saya mau sampaikan kepada sampean begini. Enggak, saya tanya dulu. Nanti kalau saya sudah tanya, Bapak mau menjelaskan, silakan. Saya masih ajaran interaktif. gereja. Iya, Kita itu ajaran interaktif. gereja. Oke, Ajaran gereja. berarti yang diterima doktrin ya, bukan Alkitab ya. Oh, lain lagi itu kawan. Itu lain Tuh. lagi kawan. Gimana? Ajaran gereja apakah Harusnya, sesuai dengan kawan. Alkitab? Kawan, Ajaran seharusnya gereja, kalau apakah- sekarang begini kawan. Kalau Oke. sebenarnya sampean mau logis, pertanyaan berikutnya sebenarnya apa? Ajaran gereja itu isinya apa? Nanti saya jawab. Begitu. Oke, saya ikuti ya. Ajaran Oke. gereja apakah sesuai dengan isi Alkitab? Oh iya betul. Sesuai apa tidak? Sesuai ya. Sesuai. Kita cek ya. Kita cek. Silakan. Oke, kita cek. Berarti intinya
Bapak ini beriman mendasar kan, berdasarkan kan ya kan? Oh iya betul. Nah, Dasar lah. Bapak tahu nggak artinya dasar itu apa? Bapak tahu nggak artinya dasar itu apa? Kalau kamu yang bertanya ini tahu nggak dasar Ya, itu? tahu lah. Oh saya juga tahu. Apa? Coba. Hah? Apa? Kalau Mas, kalau kita berdiri Sebentar, di atas sebentar, tanah, sebentar. ya saya mau Apa jawab. artinya dasar? Ya udah silakan. Saya mau jawab. Iya, Kalau silakan. kita berdiri di atas tanah, ya, maka menjadi pijakan kita itu dasarnya adalah tanah. Gitu. Kalau kita Jadi- berdiri di atas batu, ya, maka dasarnya itu adalah batu. Dasarnya batu adalah tanah. Itu. Saya mau tanya, arti dasar itu apa? Saya nggak tanya analogi. Arti makna dasar itu apa? Kawan, sampean ini apa urgennya tanya itu? Silakan Sebentar, saja Pak. langsung to the point. Kita kan diskusi interaktif. Bapak kalau Nggak nggak apa-apa. tahu bilang nggak tahu. Enggak, Nggak tahu gitu loh. Urgennya tanya dasar itu apa? Gini loh Pak, gini loh. Kita kan dialognya interaktif. Kalau Bapak saya tanya, tahu apa enggak kira-kira makna dasar? Saya nggak tahu. Selesai, saya yang jawab. Terus kita lanjut gitu loh. Ya saya tahu lah. Saya kan sudah Oke. kasih contoh tadi. Oke, itu saya nggak tanya contoh, saya tanya definisinya dasar itu apa? Supaya mudah dipahami, Mas, seperti itu. Ya oke, definisinya dasar apa berarti? Dasar itu hal yang mendasari. Oh, alhamdulillah. Loh iya, Gini. apanya yang salah? Aduh. Bapak, saya mau Oke, tanya nih. sebentar Bang. Bentar. Jangan. Jadi yang mendasari, jadi pijakan ya, betul ya Pak ya? Nah, aku sudah jawab tadi kok. Oke, pijakan. Berarti Bapak itu mendasar dulu sebelum beriman, gitu loh. Iya, betul. Tidak berarti Bapak itu berpengetahuan dulu baru beriman. Oh, itu salah juga sampean. Loh, Terlalu loh. loncat. Loh. Sampean itu. Ah, Sekarang itu sebentar. kita omong dasar. Ya, Terus sampean omong pengetahuan. Terus Dasar, pertanyaan saya. dasar apakah- Bapak kan Alkitab. Dasar Bapak kan Alkitab. Oh iya, salah satunya. Oke, Ya. sebentar. Saya mau tanya, ketika Bapak barusan lahir di dunia ini, kira-kira Bapak beriman dulu ataukah berpengetahuan dulu? Coba. Sebagai umat Katolik, Bukan, saya nggak tanya itu sebagai manusia. Sebagai manusia. sebagai manusia. terus, ya, Ya, Bapak berpengetahuan dulu atau beriman dulu? Saya nggak tanya Oh, agama apapun. beriman. Enggak, beriman bebas dulu. lah. Beriman dulu. Beriman dulu. Beriman dulu. Sejak kapan Bapak beriman? Sejak kapan Sejak- Bapak beriman? Sejak saya dibaptis Dibaptis usia berapa? 0 tahun. Apakah Bapak sudah mengerti, sudah paham bahwasanya seketika Bapak dibaptis, oh saya beriman gitu. Apa paham? Jelas tidak, Mas. Jelas tidak. Namanya Oke, tahun. berarti jelas tidak. Oke, berarti Bapak belum beriman karena Bapak belum paham. Bapak itu Anda- tahu nggak makna iman? Iman itu percaya kan? Loh, iman kepada Tuhan itu, Mas. Sebentar. Ya, Sebentar. itu. Iman itu artinya apa? Itu. Iman itu Sesuatu artinya apa? yang diyakini. Iman itu Diyakini. sesuatu yang diyakini. Sesuatu yang diyakini. Pertanyaan saya, siapa yang meyakini? Kan Bapak kan? Lah, iyalah, saya lah. Ya, oke. Betul. Apakah pada saat 0 tahun Bapak sudah bisa meyakini 0 Nyata. tahun apa? Hah? Betul. Iya. Wih. Apakah Iyalah. apakah 0 tahun itu Bapak sudah bisa sudah sadar bahwasanya oh iya saya yakin ini. Sudah sadar gitu? Loh, sebagai orang beriman, saya mengatakan Bukan, seperti saya nggak tanya orang beriman. Saya tanya pada saat 0 tahun itu pas waktu Bapak dibaptis, apakah Bapak pas waktu dibaptis terus merasa dan sudah bisa merasakan bahwasanya di hati, oh iya saya ini sedang dibaptis, oh iya saya ini sedang yakin. Apakah sudah tahu gitu loh? Oh, jelas tidak lah, Mas. Makanya itu Pak, ini pertanyaan simpel gitu loh. Iya. Berarti Bapak belum bisa yakin karena apa? Syarat yakin itu adalah paham. Syarat yakin itu adalah tahu dan paham.
Gitu loh. Mas, saya mau jelaskan ke sampean ya. Enggak, sebentar, jangan lari dulu dong. Dari 0 tahun tadi, dari 0 tahun tadi, Bapak kan bilang, oh saya 0 tahun sudah dibaptis. Tolong Pak, tolong logikanya kalau ngomong sama saya, kalau kita ngobrol gini, kita ngobrol kan pakai mulut, pakai argumentasi. Ya. Kalau argumentasinya dasarnya adalah pokoknya nggak pernah nyambung. Saya nggak pernah pakai pokoknya. Memang iman kepada Tuhan itu Mas memang pokoknya. Sebentar. Kita nggak bahas itu dulu. Kita nggak bahas itu. Tapi kita bahas asal usul. Bapak itu beriman usia berapa? Apakah 0 tahun itu Bapak sudah sadar merasa beriman? Sadar apa enggak? Ya enggak sadar lah, sama si kecil. Makanya itu Pak, kalau Bapak 0 tahun belum sadar, yang saya tanyakan Bapak itu ketika beriman itu berarti sadarnya usia berapa? Kalau Bapak, oh iya saya ini beriman, itu sadarnya usia berapa? Sadar dalam artian seperti apa kawan? Coba konkret. Gimana tuh? Bapak jawab aja. Sadar ya, dalam artian seperti apa? Ya sadar bahwa saya Bapak itu beriman. Oh, loh. Kalau beriman saya sudah sejak kecil, Mas. Loh, Bapak itu kan dibaptis, iya kan? Oh iya. Apakah Bapak minta kepada orang lain, oh baptislah saya, minta gitu? Oh enggak. Makanya itu Bapak itu masih semuanya itu masih dimandikan, dibaptis, disuapin, dan lain sebagainya. Masih belum bisa Betul. Paling itu menangis, gitu kan? Betul. Iya. Nah, makanya itu semuanya masih tergantung orang lain, betul nggak? Iya, betul. Nah iya, berarti Bapak itu bisa merasa, nah ini kalau